Allah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang penuh rasa bahagia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di mushola tercinta kita ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling agung. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang senantiasa berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saudara-saudara kita sebagian sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Sedangkan kita semua pada saat ini kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu, alhamdulillah di mushola kita tahun-tahun sebelumnya kita batasi untuk penyembelihan hewan kurban sapi khususnya itu 7 ekor. Tapi pada saat ini di Idul Adha di tahun ini kita coba untuk tingkatkan, dan alhamdulillah pada saat ini di mushola kita akan menyembelih 8 ekor sapi.
Dan biasanya kalau kambing itu menyusul itu bisa sampai 20 ekor, dan yang sudah terdaftar pada saat ini sebanyak 8 ekor kambing. Dan itu insya Allah kami terima mulai nanti pada Jumat sampai dengan besok pagi, itu boleh diantar oleh bapak dan ibu sekalian bagi yang berniat untuk menitipkan hewan kurbannya di Mushola Al-Fitrah. Kemudian kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Kita akan mulai lebih pagi besok, mudah-mudahan jam 6 kita sudah siap-siap dan segera kita akan melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita semua Mushola Al-Fitrah dari para jamaah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di sini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian jemaah Mushola Al-Fitrah yang telah memberikan amanah kepada kami DKM panitia untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini bukti Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita semua berupaya seoptimal mungkin untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan usaha kita, mengoptimalkan berbagai macam kegiatan ibadah di usaha kita ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya di Mushola Al-Fitrah dari ahad ke ahad penuh dengan kegiatan. Oleh karena itu, mari sama-sama bagi yang belum bergabung, karena setelah Idul Adha ini terus bertahap berbagai kegiatan kita buka kembali dan kita optimalkan kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan usaha kita. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Di sini ada klinik Al-Quran setiap malam Kamis, itu benar-benar mengkaji tentang Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Kemudian malam Sabtu juga pengajian Al-Quran, belajar Al-Quran. Kemudian setiap bulan kita ada taklim duha. Kemudian ada sirah nabawiyah, ada fikih. Kemudian ada hadis. Kemudian juga setiap malam yang tidak ada kegiatan itu ada Al-Fitrah mengaji, belajar mengaji di sini dari mulai 0 sampai insya Allah. Yang penting kita berusaha seoptimal mungkin untuk belajar. Ayo makmurkan. Bagi yang belum bergabung, mari sama-sama untuk bergabung. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jamaah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami juga mengucapkan atas nama DKM dan seluruh jamaah, kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mempersiapkan diri pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan sholat id, dan kemudian nanti penyembelihan hewan kurban. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ustadz yang bertindak sebagai imam dan khatib di Idul Adha kali ini adalah Bapak Ustadz Haji Hasanuddin LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah buat saudara kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, yang telah berjasa memakmurkan mushola kita ini, dan saudara-saudara kita, orang-orang tercinta kita yang telah mendahului kita. Khususnya kemarin Bapak Jupri, saudara kita, keluarga besar Mushola Al-Fitrah telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menerima iman Islam, amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, diberikan keturunan yang saleh dan soleh. Al-Hadiyah wa Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kami sampaikan, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kami himbau kepada jamaah yang menitipkan hewan kurban pada pelaksanaan hewan kurban pelaksanaan penyembelihan hewan kurban besok, dipersilakan untuk menyaksikan langsung. Insya Allah kita laksanakan sesuai dengan syariah, karena di sini kita optimalkan, kita punya dewan syariah yang terus memberikan nasihat, mengarahkan kita untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah sesuai dengan syariatnya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadahu lil manhajil qawim iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi'allahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fayaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa likullin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah di hari yang sangat baik ini kita bertekad, berazam untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan tentang berkurban itu adalah tanda syukur seorang hamba terhadap harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jati diri manusia, apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, adalah amal perbuatannya. Sayyiduna Luqmanul Hakim pernah memberikan salah satu nasihat pesan kepada putranya, wa amma thulusu li nafsihi fa'amalu. Jati diri manusia itu ada pada amalnya. Walaupun amal perbuatan manusia itu, kata malaikat Jibril ketika menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, kerjakan apa saja yang kamu mau, karena semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seakan-akan amal pekerjaan, amal perbuatan manusia itu adalah pilihan, bukan ketentuan. Seakan-akan perbuatan kita baik atau buruk, pelit atau murah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Dan setiap pilihan itu akan mengandung resiko, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Di antara amal terbaik hari ini dan 3 hari setelah ini yang disebut dengan ayyamut tasyrik adalah iraqatud dam atau udhiyah, atau yang sering kita sebut dengan berkurban. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, ma'amila ibnu Adam yawman nahri ahabba ilallah min iraqati dam. Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah di hari ini melainkan menumpahkan darah hewan ternak yang disebut dengan berkurban. Oleh karenanya, jika ada satu pertanyaan, ketika ada orang di hari ini bersedekah menyantuni anak yatim, bersedekah ingin mengeluarkan akikah, bersedekah tidak dengan menyembelih hewan kurban, kata ulama, tidak akan bisa mengalahkan keutamaan sedekah yang disebut dengan kurban. Kenapa? Karena ibadah kurban itu ibadah yang ditentukan waktu, hari, dan caranya. Ketika ibadah didetailkan caranya, waktunya, ini menunjukkan amal pekerjaan tersebut, ibadah tersebut menunjukkan ibadah yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun karena ibadah kurban ini berhubungan dengan harta dan tidak menjadi jaminan orang yang hartanya banyak dia pasti berkurban, tidak. Ulama mengatakan ibadah kurban itu hakikatnya panggilan hati seorang hamba yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma mengandalkan harta yang banyak, tidak jadi jaminan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha ayat 124 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menerangkan, mendetailkan, yang artinya siapa orang yang hatinya jauh dari Allah, siapa orang yang tidak dekat taqarrubnya kepada Allah, siapa orang yang berpaling dari Allah, Allah akan senantiasa membuat hati orang itu hidupnya dalam keadaan ma'isyat dan dhanka. Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan kata ma'isyat dan dhanka adalah kullu malin yu'ta ila 'abdin min ibadihi fala khaira fihi fahiya ma'isyatan dhanka. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setiap harta yang Allah titipkan kepada hambanya, lalu harta itu tidak jadi kebaikan dan taat kepada Allah, maka itu adalah orang yang hidupnya hartanya ma'isyatan dhanka. Kalau kita buka terjemah, itu artinya adalah
kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya juga mengatakan, menerangkan fid dunya la tuma'ninata fihi wa la syiraha li sadrihi bal sadruhu dayyikun wa intana'ama zahiruh. Mohon diperhatikan, tidak jadi jaminan orang bisa berkurban karena mengandalkan harta yang banyak, dan juga tidak menjaminkan orang yang hartanya sedikit dia tidak berkurban. Kenapa? Karena ada manusia yang dicap oleh Allah kehidupannya akan selalu dongkrak, kehidupannya akan selalu gelisah, kehidupannya akan selalu dihantui dengan kekurangan. Padahal kata Imam Ibnu Katsir, orang yang ma'isyatan dongkrak, hidupnya di dunia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Hatinya akan selalu sempit, padahal nikmat berada di depan matanya. Itu kata Sayyidina Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir. Artinya jamaah, ketika orang berkurban itu betul-betul saya yakin, kita yakin menunjukkan rasa syukur seorang hamba terhadap harta yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepadanya. Mari kita masih punya kesempatan. Allah tidak hanya menentukan hari untuk kita berkurban pada setelah sholat pelaksanaan Idul Adha, tetapi Allah masih memberikan waktu 3 hari berikutnya. Mungkin masih ada di antara kita yang belum tergerak hatinya, padahal berkurban ini adalah wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan para ulama ada 2 makna di balik ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, ibadah kurban itu adalah menyembelih hewan ternak yang ditentukan oleh syariat. Dan ketika orang itu mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bentuk kurban atau udhiyah, dia juga sebenarnya sedang menyembelih dan mengorbankan sifat-sifat kebidatangan yang ada dalam dirinya. Apa yang ada pada sifat binatang? Sifat serakah, sifat pelit, sifat cuek, sifat tidak peduli kepada yang lain, sifat tidak menghargai yang lain. Maka berkurban ini adalah sebenarnya simbol di mana manusia itu, hamba Allah itu untuk peduli, melihat lingkungan, mengeluarkan sifat-sifat kebinatangan. Karena dalam diri manusia itu ada sifat malaikat, ada sifat binatang, ada sifat syaitaniyah, sebagaimana dijelaskan di dalam berbagai macam kitab. Maka kita redupkan, kita kecilkan, kita tekan, kita bawa mental hati kita ini supaya untuk selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada saat kita hidup di dunia, ibadah terbaik kita itu pada saat ini, ibadah yang akan menjadi balasan surga dan ridhonya Allah saat ini, bukan nanti. Penyesalan setelah mati, ingin beramal saleh itu tidak akan berguna. Karena digambarkan oleh Allah, orang nanti banyak menyesali ketika sudah kembali kepada Allah. Mereka ingin beramal saleh, mereka ingin berbuat kebaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuh ucapan orang yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Minta ditunda kematiannya. Apa misinya? Sangat mulia. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau aku ditunda kematian, aku ingin menjadi orang yang benar.
Aku ingin bersedekah. Aku ingin jadi hamba-hamba-Mu ya Allah yang saleh. Kita semua yakin pasti penyesalan orang setelah mati dan dinampakkan yauma tublas sarair, rahasia-rahasia ilahi di alam barzakh, di alam kebangkitan. Pasti penyesalan yang begitu sangat tulusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amat disayangkan, tidak ada artinya kalau mau menyesal sekarang yang disebut dengan taubat di dunia. Kalau kita mau insaf itu sekarang di dunia. Dan pahala berbuat kebaikan, bersedekah, berkurban adalah pahala yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi menggambarkan hewan kurban yang kita sembelih, wa innaha lata'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang kita sembelih datang dari harta kita. Kita niatkan untuk kita mendapatkan nilai pahala dan ridha Allah. Nanti di hari kiamat dia datang. Bukan cuma dagingnya yang disedekahkan yang datang, kata Nabi. Tulang, kandung, bulu, semua akan datang. Ini menunjukkan, jangankan bicara daging yang bakal dimakan oleh saudara kita, tetangga kita, kawan kita, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Ternyata bulu yang dinilai, yang kita nilai tidak ada harganya di mata Allah. Bikulli sya'ratin hasan. Setiap satu helai bulu itu satu kebaikan. Siapa di antara kita yang pernah menghitung jumlah bulu yang ada di hewan kurban kita? Kalau setiap tahun kita berkurban, itu baru menilai bulunya di hadapan Allah. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka sebenarnya hanya orang-orang yang tertutup hatinya, hanya orang-orang yang sebenarnya pelit, yang serakah, sehingga dia tidak mau berbagi kepada sesama. Rasakanlah betapa nikmatnya orang yang berbuat kebaikan. Karena ketika kita bisa memberi, kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa mengeluarkan sebagian harta kita, akan datang keberkahan duniawi, keberkahan ukhrawi kepada kita. Dan itulah kenapa Allah tidak melepas ibadah kurban dengan sholat. Seakan-akan dua ibadah ini tidak boleh dipisahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurban dalam ayat ini di surah Al-Kautsar itu disejajarkan. Seakan-akan orang yang sholat tetapi tidak berkurban ada yang kurang. Tapi jangan khawatir, jangan bersedih bagi bapak ibu yang mungkin belum mampu untuk berkurban tahun ini. Atau mungkin ada orang sepanjang hidupnya karena tidak punya harta lebih. Justru mereka sudah selamat. Kenapa? Karena pada saat Nabi kita berkurban, meniatkan kurban itu untuk umatnya yang tidak mampu. Justru yang bahaya itu, yang rawan itu kita yang mampu, yang kaya, yang ada kelebihan harta yang tidak diikutsertakan oleh Rasulullah dalam doanya. Maka kita mesti menunjukkan semangat kita untuk beribadah, berkurban, sebagaimana Rasulullah mencontohkan, memerintahkan dan lain sebagainya terkait ibadah kurban ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semua senantiasa selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mensyukuri nikmat harta yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Karena ibadah terbaik harta orang yang mampu itu adalah bersedekah, berbagi, apalagi mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang memutusmu, yang membencimu, ialah orang-orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'al baldatana wa qaryatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.